Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu beserta PJJ Penyusunan Perencanaan Pembelajaran. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk pada materi inti dengan mata dekat yang pertama adalah strategi literasi dalam pembelajaran. Dan di akhir materi ini nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan tugas untuk mengerjakan lembar kerja yang telah tersedia. Ini sedikit kurikulum kita singkat. Ya, kita mulai dengan konsep literasi. Literasi berasal dari kata literate yang artinya adalah keberaksaraan atau melek, ya, yang juga bisa diartikan dengan keterpahaman. Pada awalnya melek itu diartikan hanya melek baca dan tulis, karena baca dan tulis adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Sesuai dengan pengembangannya, melek ini juga bisa melek dalam segala hal, sehingga muncullah istilah multiliterasi. Jadi multiliterasi itu dimaknai sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks, baik itu teks konvensional, inovatif, simbol, dan multimedia. Pada awalnya terdapat 6 literasi, yaitu ada yang menyebutnya literasi dasar dan beberapa referensi juga literasi bahasa tulis, literasi informasi dan teknologi, literasi media, literasi visual, literasi sains dan matematika, literasi budaya dan kewargaan. Namun semakin berkembangnya sehingga banyak literasi yang juga dibutuhkan sesuai dengan penggunaannya. Ada literasi keselamatan jalan raya, ada literasi kesehatan, kemudian ada juga literasi finansial, literasi keuangan, ada literasi gestur bagi pendidik di SLB. Nah, sehingga banyak juga literasi yang dibutuhkan. Kemudian jenis-jenis literasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran baik di tingkat MI, MTS, dan MA. Yang pertama adalah literasi dasar. Di beberapa referensi menyebutnya literasi baca tulis. Ini peserta didik mampu menyimak informasi yang dibacakan, mampu menceritakan pemahaman terhadap isi bacaan, mampu mengetahui huruf dan dapat mengeja. Ini bisa di jenjang MI, teks bacaan dengan nyaring, dan juga strategi memahami kosakata baru. Kemudian yang kedua adalah literasi informasi, bahwa peserta didik itu mampu memahami bahwa bacaan adalah sebuah karya, mampu mengevaluasi, mampu memahami isi bacaan, dan juga mampu menganalisis konten bacaan sesuai tema. Untuk menganalisis di tingkat MI, MTS, dan MA tentunya berbeda. Kemudian literasi visual, jadi selain dengan bacaan atau teks juga dapat diputarkan video atau film pendek, ya. Ini nanti peserta didik mampu memahami teks atau gambar sebagai simbol, mengapresiasi gambar ataupun gambar yang ada melalui ragam ekspresi, menggunakan gambar untuk berkomunikasi, untuk mengutarakan pendapatnya, dan juga menganalisis ataupun mengevaluasi makna yang terdapat dalam elemen visual atau dalam video yang Bapak Ibu tayangkan. Kemudian untuk literasi sains dan matematika, ini lebih ke mata pelajaran IPA dan matematika, jadi memahami persoalan sains sesuai dengan persoalan sehari-hari atau yang dilalui peserta didik itu di kehidupan nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari. Memahami persoalan matematika dan kerangka teoritis yang relevan, mengaplikasikan formula matematika sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, adapun prinsip-prinsip literasi, yang pertama adalah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Juga ini berbeda dari jenjang MI, MTS, dan MA. Yang kedua dilaksanakan secara berimbang menggunakan berbagai ragam teks. Ada berupa bacaan, ada berupa audio visual, dan berlangsung secara terintegrasi dan holistik di semua area kurikulum, jadi di semua mata pelajaran. Nanti strategi literasi sudah diterapkan. Kegiatan literasi itu juga dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di dalam pembelajaran. Diharapkan di dalam kehidupan sehari-hari juga sudah diterapkan. Melibatkan kegiatan kecakapan berkomunikasi lisan dan mempertimbangkan keberagaman. Ya, tentunya permasalahan dan tantangan
sebagai Bapak Ibu sebagai pendidik di madrasah itu rendahnya minat baca. Yang kedua, motivasi membaca di kalangan peserta didik dan juga tuntutan kemampuan membaca dengan pengertian memahami teks secara analitis, kritis, dan efektif. Ya, berpikir kritis ini juga kemampuan di abad 21 4C. Nah, ini nantinya akan menjadi tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Nah, nanti juga peserta didik harus mampu untuk memecahkan persoalan ataupun soal-soal yang notabene higher order thinking skill. Nah, dimulai dari strategi literasi inilah dengan model pembelajaran yang nantinya diharapkan peserta didik dapat memahami soal-soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Ya, ada 3 tahapan pelaksanaan literasi sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah dengan pembiasaan, dengan penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Yang kedua adalah pengembangan, jadi meningkatkan kemampuan literasi melalui menanggapi buku ngayaan. Yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah pembelajaran, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran. Fokus kegiatan dalam tahapan literasi sekolah atau madrasah. Yang pembiasaan itu 15 menit membaca setiap hari, bisa dengan nyaring, bisa dengan membaca dalam hati, juga membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi. Di beberapa madrasah itu sudah menciptakan sebuah pojok baca atau sudut baca, yaitu bisa menyediakan perpustakaan sekolah, sudut baca, pengembangan lain, menyediakan koleksi cetak, teks, dan visual, juga pembuatan bahan kaya teks, ya seperti clipping, ya, mading itu juga bisa digunakan. Kemudian pengembangan ini ada tagihan sederhana untuk penilaian akademik. 15 menit membaca dilakukan sebelum pembelajaran, kemudian setelah itu membaca, membuat peta konsep dari hasil yang dibaca, kemudian kesimpulannya apa, ini sudah mulai ditunjukkan. Juga mengembangkan lingkungan fisik, bisa memberikan penghargaan, membentuk TLS adalah tim literasi sekolah atau madrasah, dan juga akademik lain yang mendukung terciptanya budaya literasi. Ya, kemudian ini masih di pengembangan. Ada kegiatan perpustakaan, membaca buku, nyaring, dalam hati, membaca terpandu, bisa dengan menonton film pendek, menayangkan sebuah video. Nah, kemudian nanti peserta didik merespon. Di tahap ketiga atau pembelajaran itu 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran, baik membaca nyaring, dalam hati, yang kemudian melaksanakan berbagai strategi literasi. Tadi bisa dengan merangkum, kemudian membuat peta konsep, menyimpulkan, menggunakan lingkungan fisik, sosial, yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran. Adapun parameter sekolah atau madrasah yang telah membangun literasi, yang pertama adalah lingkungan fisik yang ramah anak, kemudian lingkungan sosial dan afektif yang menyenangkan anak, dan lingkungan akademik mencerdaskan warga sekolah. Jadi semua warga sekolah itu sudah memiliki pemahaman untuk melakukan literasi. Nah, strategi literasi dalam pembelajaran itu perlu diperkuat melalui beragam model pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menentukan nanti literasi dalam pembelajaran di bagian mana dan seperti apa, kemudian disatukan dalam model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap teks bacaan dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill yang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, ya, karena nanti untuk soal-soal itu semua sudah berbasis higher order thinking skill. Awalnya dari strategi literasi dengan pembiasaan tadi, dengan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran, kemudian diterapkan dalam model pembelajaran sehingga nanti dituntut peserta didik itu mampu mengerjakan soal dan terbiasa berpikir tingkat tinggi atau menganalisis. Kemudian ini alasan mengapa strategi literasi itu perlu diterapkan dalam pembelajaran, bahwa dalam beberapa asesmen itu Indonesia masih berada di peringkat bawah. Contohnya di PIRLS atau Progress International Reading Literacy Study. Ini kemampuan baca kelas siswa 4, bahwa di 2011 itu peringkat
Indonesia adalah nomor 42 dari 45 negara. Kemudian dari Program International Student Assessment atau PISA 2009 itu peringkat 57 dari 65, yang 2012 peringkat 64 dari 65 negara, 2015 peringkat 64 dari 70 negara, dan 2018 yang terakhir itu peringkat Indonesia dari 74 dari 79 negara. Adapun INAP ini adalah Indonesia National Assessment Program. Ini Indonesia yang merilis atau menyelenggarakan di tahun 2016 bahwa nilai kemampuan membaca itu masih 46,83% dalam kategori kurang. Nah, ini ada strategi literasi dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi pemahaman wacana atau teks sebelum membaca. Ada membuat prediksi, mengidentifikasi tujuan membaca. Ketika membaca, itu ada mengidentifikasi informasi, memvisualisasi, membuat inferensi, dan membuat keterkaitan. Setelah membaca, itu ada membuat ringkasan, mengevaluasi teks, dan juga mengkonfirmasi, merevisi, atau menolak prediksi. Dalam yang kedua, ada kompetensi representasi multimoda. Ya, nanti multimoda itu adalah berbagai macam teks, ya. Dengan representasi mengubah dari satu moda ke moda yang lain, menjelaskan keterkaitan antara satu dan dua moda, dua jenis teks atau dua bentuk teks. Bagaimana representasi memilih mengkombinasi untuk mengkombinasikan konsep tersebut dan mengevaluasi representasi multimoda. Kemudian strategi pemahaman wacana atau teks itu bisa dilakukan sebelum membaca, ketika membaca, dan sesudah membaca. Ini nanti yang akan Bapak Ibu terapkan atau Bapak Ibu tuliskan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, contoh sebelum membaca berarti tadi adalah memahami tujuan, memperkirakan isi bacaan, menyusun daftar pertanyaan, dan juga melakukan curah gagasan. Kemudian ketika membaca itu peserta didik bisa menentukan ide pokok, ya. Kemudian juga kosakata, struktur teks untuk memahami bacaan, mampu mengidentifikasi ide dan argumen yang ada dalam bacaan, juga mampu menerapkan strategi mengidentifikasi kata-kata sulit. Ya, biasanya di bahasa Jawa itu di tingkat MI itu kan ada memahami kata-kata sulit, juga mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama membaca. Kemudian setelah membaca itu bisa menjawab pertanyaan yang bisa dilakukan setelah peserta didik itu membaca. Juga mengkomunikasikan pemahaman, membuat ringkasan, membuat kesimpulan, juga mengkonversi teks. Ini bisa mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks cetak secara verbal atau mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks audiovisual secara verbal atau tertulis. Bisa setelah ada bacaan, kemudian peserta didik ada tugas untuk membuat mind mapping atau peta konsep. Itu salah satu contohnya. Ya, kemudian tadi yang kedua dalam strategi literasi dalam pembelajaran adalah kompetensi representasi multimoda. Jadi beragam teks yang digunakan dalam satu konteks itu disebut teks multimoda. Jadi beragam teks. Berapa jenis teks? Ada teks konvensional, teks inovatif, simbol, dan multimedia. Nih, jenis-jenis multimoda ada cetak atau tertulis, ya. Kemudian visual, audio visual, sebuah rekaman video, dan juga digital dan kinestetik. Nah, ini kompetensi representasi multimoda. Dan menggunakan teks multimoda, memberikan representasi, memilih kombinasi. Jadi bentuk teks yang seperti apa? Apakah hanya teks bacaan? Apakah harus ada audionya? Apakah harus audio visual? Itu adalah multimoda. Ya, baik Bapak Ibu, sekian untuk materi kelas strategi literasi dalam pembelajaran, ya. Nanti untuk tugas atau lembar kerjanya adalah Bapak Ibu dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu strategi literasi ketika sebelum membaca, ketika membaca, dan setelah membaca itu mohon untuk dianalisis, ya. Untuk LK-nya sudah bisa Bapak Ibu unduh
dari tlc.bdksemarang.net ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq